Sehat-sehat Pak Adi, Ya, alhamdulillah. apa sekarang yang dikerjakan sekarang, Mas Theo? Ya, ini apa ya? Ya kesibukan bekerja diisi pasca sarjana saja. Oh ya, Iya. ini para pemirsa, nih saya bertemu di sesi Mas Theo Sambuloga Sampai meneh. karena kemarin kan belum belum tutup, belum Iya. selesai, ini bersambung ya. Nah, Gimana Mas Theo ini? ya baik. Baik. Ya, Pak Terus Adi. sekarang apa kegiatannya? Nah, kalau kegiatannya ya apa ya? Ya kayak biasa Maaf, sambil ngerokok. Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Monggo. Maaf pemirsa ya, ini lagi sambil ngerokok karena ngilangin Oh. ngilangin bunek. Nah, enggak apa-apa. Guys, Bisa nih bincang-bincang dengan Mas Theo, bertukar pikiran dan ngobrol santai iya. tentang sisi-sisi Kehidupan. kehidupan Iya. yang sudah berjalan, baik yang belum dijalani dan yang sudah dijalani. Iya. Jadi sekarang ini saya menemui Mas Theo ini di sesi yang kedua untuk melanjutkan yang kemarin. Kalau ini kan konsepnya mau apa? Ini mau tanya-tanya, bukan tanya-tanya sih podcast. Kalau podcast itu kan lebih ke ini juga. Tentang ke ini Topik tanya jawab ya. Bukan. Iya. Nah, kalau saya buka ini buat pemirsa Hadi official nih. ya. Nah, ini Pak Hadi ini latar belakangnya dulu apa nih? Saya latar belakang saya banyak sih. Untuk yang sekarang aja. Nah, sekarang saya tuh latar belakang saya PNS sekarang saya ini, belakang PNS. Nah, sekarang ini Mas Theo, saya PNS di kampus Pasca Sarjana ISI Yogyakarta. Itu Mas Theo. Kalau sebelumnya itu pernah mengalami susah belum? Susah gitu, kehidupan susah. Nah, kalau susah itu sering. Kalau susah itu saya itu sering, Mas Theo. Iya. Jadi dari saya itu lahir, terus saya itu di usia yang masih kecil udah terbiasa hidup susah. Jadi saya itu memang dari awalnya dari orang susah. Karena dari kecil saya itu SD kelas 1 sudah ditinggal orang tua, ditinggal ibu saya. Itu Mas Theo. Nah, katanya ini Pak Adi pernah merantau. Itu gimana ceritanya? Saya itu pertama awal merantau karena itu Mas Theo ya, itu tadi mau sekolah nggak ada biaya, mau untuk makan juga nggak ada. Terus kalau udah sekolah juga nggak ada sepeda, nggak ada alat untuk transportasi. Jadi masalahnya sangat kompleks sekali. Ya, dari segi makan, dari segi alat transportasi, dari untuk bayar SPP nggak ada. Jadi sejak SD itu saya tuh mau sekolah juga sulit, mau ke SMP itu udah banyak pertimbangan. Terus orang tua juga tahunya yang penting bekerja gitu. Orang tua akhirnya yang penting bekerja, ya bantu orang tua yaitu. Terus saya bantu cari, karena dulu masih kecil, cari kayu bakar untuk dijual, ditukar beras. Dan kalau kita sekolah juga tadi tidak punya untuk bayar Sulit SPP, gitu ya? sulit. Jadi saya terus memutuskan sementara tidak sekolah saya bantu orang tua. Gitu. Terus ini pernah juga ke Jakarta itu menjadi pekerja apa itu? Saya di Jakarta saya dari pertama itu saya di Semarang dulu, Mas. Dari Semarang. Saya itu merantau itu dari kecil, usia habis SMP itu saya di Semarang. Setelah SMP itu karena sulitnya pekerjaan di rumah, saya juga ingin bantu orang tua. Saya itu di Semarang. Saya merantau Semarang, di sana ada yang iming-imingin katanya besok tak masukkan di di Pemda itu, di Pemda Semarang sana. Kok saya aja nanti kamu
apa namanya, saya bantu kamu siapkan lamaran aja, nanti kamu tak bantu cari pekerjaan di sana. Itu setelah saya siapkan semuanya ya, dari apa namanya, perlengkapan administrasi, persyaratan lamaran dan lain-lain. Terus saya juga sudah sampai ke sana, ke Semarang, kan pakai bis dulu. Kalau dulu itu cuma 2.000-an ke bis, karena saya sana sendiri. Pertama saya sendiri, ternyata sampai Semarang saya bingung karena apa namanya, orang yang saya ikuti itu juga ternyata dia juga ikut orang gitu loh. Jadi dia itu merasa nggak enak kalau ngajak saya. Jadi akhirnya saya disuruh untuk sementara tinggal di masjid. Nah, jadi saya tidurnya di masjid ya. Setelah tidur di masjid beberapa hari, gitu, saya terus berpikir, wah ini kalau nggak bekerja, nggak ini, saya nggak bisa makan, saya nggak bisa ini. Sedangkan kalau mau makan itu sulit, karena kenapa? Harus mencari yang ngajak saya itu. Sedangkan yang ngajak saya itu jaraknya jauh. Dari saya tidur di Simpang 5. Jangan itu Pemda itu agak jauhan, agak utara lagi tuh. Jadi saya harus nyari beliau. Dia di mana dia makan. Jadi saya harus nyari dia kalau mau makan. Itu jaraknya jauh itu, Mas. Itu setelah dari Semarang baru saya ke Jakarta. Itu gimana ceritanya Jadi ibu kota pertama kali itu? Saya belum sampai ke Jakarta. Untuk awalnya saya pulang dulu dari Semarang, saya pulang dulu. Mau pulang itu juga malu, rasanya nggak enak. Dulu pamitnya dulu ke Semarang mau cari kerjaan. Katanya mau kerja di Pemda, ternyata kok malah pulang gitu kan. Dalam hati kecil, wah saya kalau pulang malu nih didengar orang-orang, tahu orang tua, tahu orang kampung malu. Karena apa? Karena gagal gitu loh. Katanya mau kerja di Semarang, kerja enak, ternyata gagal. Akhirnya saya becak dulu saya di Malioboro. Pernah juga becak? Iya, becak dulu saya. Tahu ini. Becak dulu saya di Malioboro itu sekian itu bulan tuh saya itu untuk cari oleh-oleh supaya kelihatan saya punya itu, kelihatan saya pulang dari merantau di Semarang sukses itu loh. Padahal sedih saya sebenarnya, malu dan sedih karena kenapa? Gagal saya bekerja di Semarang nggak jadi. Terus akhirnya saya belum sampai pulang ke rumah, saya becak dulu. Cari duit, setelah itu untuk belanja, cari itu untuk oleh-oleh di rumah. Akhirnya di rumah saya pamit, maaf Pak, saya gini-gini. Saya terus terang saja saya mau ke Jakarta, karena di Semarang ternyata ya tidak ada pekerjaan, tidak ada tidak ada tempat untuk ini, nggak ada tempat untuk bernaung, tempat tinggal nggak ada. Jadi saya ini Pak, saya pengen ke Jakarta. Nah itu bapak saya mengizinkan ke Jakarta. Akhirnya merantau ke Jakarta nanti saya. Dan itu tidak sulit ya di sana itu perjuangannya juga katanya penuh ini perjuangan air mata lah istilahnya. Ya, kalau awalnya kalau tidak punya tempat tinggal tidak punya teman, tidak punya saudara ya bingung di Jakarta pertama. Karena di Jakarta itu butuh butuh tempat tinggal untuk istirahat awal itu. Kalau tidak ada untuk tempat tinggal, terus kita nanti gimana? Karena saya juga tidak boleh tidur. Juga, ya? Kita tidak boleh tidur di masjid, nggak boleh. Ketat kalau di sana di Jakarta itu tidur di masjid nggak boleh, serambi nggak boleh, tidur di emperan toko nggak boleh. Dan pernah mengalami. Dan mengalami, memang benar itu. Jadi di sana itu harus punya saudara, paling nggak punya teman itu. Kalau udah punya teman, punya saudara, ada tempat tinggal itu kita udah enak untuk di sana. Belum kita mikirnya untuk makan gitu, untuk makan sehari-hari juga kita juga ini. Nah, pas di sana itu ikut siapa, dengan siapa? Terus kan nggak ada ini juga kan biasanya nenek kampung penak punya saudara-saudara gitu. Kalau di sana kan gimana? Alhamdulillah kalau bekerja di lapangan gitu. Alhamdulillah saya awalnya sana itu alhamdulillah sudah punya saudara, ada kakak ada kakak di sana. Jadi saya untuk tempat tinggal itu tidak masalah ya.
walaupun tempatnya cuma kecil ya, Iya. cuman berapa meter, 3 kali 3 meter itu untuk macam-macam itu, untuk dapur, untuk kamar, untuk tidur. Dadak bengek itu pokoknya kecil, tapi yang penting bisa untuk tidur itu aja. Terus selanjutnya kita baru berpikir kita di sana, berpikir bagaimana bisa hidup, bagaimana bisa bisa berubah, merubah nasib Jakarta. Akhirnya saya bantu kakak saya itu, saya bantu abang saya itu, Mas Dewo. Di pasar Minggu saya. Saya jualan apa Pak Haji? Saya jualan pakaian, Mas Dewo. Tergantung ini juga, Mas Dewo. Tergantung ini juga musim. Karena di sana itu kalau musim puasa itu pakaian, terus sepatu, sandal. Kalau puasa ya pakaian, sepatu, sandal itu, kaos kaki dan lain-lain. Tapi kalau musim anak mau masuk sekolah itu tas sama buku gitu ya. Tas, buku, pensil dan lain-lain, itu peralatan sekolah. Tapi alhamdulillah saudara di sana ya bisa menolong gitu loh, walaupun dengan keterbatasan juga kan waktu itu. Ya alhamdulillah, walaupun di sana itu istilahnya tuh yang penting bisa untuk bertahan hidup dulu. Yang penting pertama bisa tempat tinggal dulu, keduanya bisa makan, dan kita bisa nyandang, udah ada alhamdulillah. Adalah soal yang lain-lain kita pikir belakangan. Yang penting itu kita di sana bisa ada tempat tinggal, tempat makan, udah bisa untuk bersandangnya itu, untuk pakaian, itu udah alhamdulillah. Nah, itu Mas. Itu kan bicara masalah. Terus kalau masa sekarang itu gimana ini? Awalnya pas pulang dari Jakarta terus kok bisa jadi PNS, terus gimana? Alhamdulillah dengan izin Allah ya, seperti ada petunjuk ya. Saya itu pernah sebelum saya pulang itu, saya kan dulunya kan pernah bekerja di perusahaan swasta. Saya itu pernah di Volvo, pernah di Kosti saya pernah, terus pernah juga bekerja di di PT Tunas Karya di swasta. Terus dan di PT di Medistra juga pernah, di Rumah Sakit Medistra sana. Pernah juga di di Gunung Sahari sana juga pernah. Jadi kita pernah bekerja seperti itu. Tapi saya terakhir itu ini di PT Tunas Karya di swasta. Saya terakhir keluar karena kenapa? Saya nggak tahan dengan apa itu. Tahun berapa itu? Itu tahunnya sekitar ya tahun inilah 1999 lah. 1999. Ya, 1999 itu Mas ya. Tahun 2000 saya di sini. Ya. Tahun 2000 saya di sini di Jogja. Ya. Ya, itu saya baru mulai merintis ulang dari nol. Dari nol saya berusaha. Terus nih terakhir aja ya. Iya. Ya kalau motivasi nih. Nah, ini kan yang pengen ini diungkapkan gitu. Apa yang melatar belakangi motivasi? Seperti Pak Adi ini kayak terakhir ini kayak pengen motivasi dari seseorang di YouTube atau membuat video gitu. Nah, monggo Pak. Ya saya cuman menyampaikan kepada teman-teman generasi muda ya, yang jelas yang penting kita punya komitmen, kita punya kemauan, dan kita benar-benar kerja keras dan kerja cerdas. Jangan sampai seperti saya dulu ya, karena tanpa dibekali kemauan dan kerja keras, kita tidak akan menjadi apa-apa. Karena awalnya kita bekerja juga dilandasi dengan dengan kesedihan, kesusahan, dan kerja keras, dan tidak pantang menyerah gitu pokoknya. Berapapun yang diterima ya kita terima saja. Jadi itu Mas. Jadi yang penting pada generasi muda jangan cepat menyerah. Jangan instan. Padahal dulu Pak Adi prosesnya lama gitu. Ya. Ya. Yang penting kita berprasangka baik dengan orang lain ya, dan kita
jujur dan kita menyenangkan hati orang lain. Yang penting kita menyenangkan hati orang lain, membahagiakan orang lain, terutama pimpinan kita, atasan kita. Insya Allah nanti kita akan diperhatikan. Contohnya saya tidak mungkin seperti ini, ya. Saya tidak mungkin seperti ini kalau tidak ada bantuan dari teman-teman semua, dari pimpinan semua yang pernah saya kenal, juga karena ini memang dikehendaki oleh Allah. Jadi dan jangan lupa doa. Yang penting jangan lupa doa dan usaha itu. Doa dan usaha. Demikian Mas. Oh ya, terima kasih. Begitulah bincang-bincang kita hari ini teman-teman. Sangat menginspirasi sekali. Matur nuwun Pak Adi. Selamat siang. Sama-sama ya. Ya.